Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang memimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad yang terdiri atas 4 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan beliau. Kata Khulafaur Rasyidin berhubungan dengan 4 sahabat Nabi Muhammad. Keempat sahabat ini merupakan orang-orang istimewa yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan selalu mendampingi beliau baik itu saat Nabi Muhammad berdakwah maupun ketika berperang. Tidak hanya itu, keempat sahabat ini bahkan rela melakukan apa saja demi sang junjungan sekaligus demi saudara sesama muslim. Lalu apa makna sebenarnya dari Khulafaur Rasyidin serta siapa saja 4 sahabat Nabi Muhammad yang dimaksud? Berikut penjelasannya. Khulafaur Rasyidin merupakan para khalifah yang memimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad. Para khalifah ini hanya ada 4 orang yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Jika dilihat dari kata yang menyusunnya, Khulafaur Rasyidin terdiri atas 2 kata. Ada kata khulafa yang artinya pengganti dan merupakan bentuk jamak dari khalifah. Kemudian ada kata Rasyidin yang artinya mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, bisa dikatakan pula bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan para pengganti yang memperoleh petunjuk. Seperti yang sudah disebutkan, Khulafaur Rasyidin merupakan cara menyebutkan para pemimpin yang meneruskan tugas Nabi Muhammad. Bukan sebagai nabi, melainkan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara serta pemimpin umat. Keempat sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin ini merupakan orang-orang yang bijaksana dan setia kepada Nabi Muhammad. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak remaja. Salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad ialah Abu Bakar. Selain menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama meneruskan perjuangan Nabi Muhammad memimpin umat Islam. Nama asli beliau adalah Abu Quhafah atau Abdullah bin Utsman. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar dari Nabi Muhammad sekaligus dengan gelar As-Siddiq karena memang beliau memiliki sifat benar. Selain memang beliau yang selalu berkata benar, beliau juga selalu membenarkan apa saja yang dilakukan serta disabdakan Nabi Muhammad. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak usia remaja. Disebutkan bahwa antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, usianya hanya terpaut 2 tahun. Ketika masih remaja, Abu Bakar sudah terkenal dengan sifat-sifat mulia dan beliau juga termasuk yang pertama masuk Islam atau yang biasa dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Selalu setia kepada Nabi Muhammad, sejak memeluk agama Islam, Abu Bakar selalu setia mendampingi Nabi Muhammad. Beliau tidak hanya menemani Nabi Muhammad dalam berdakwah tetapi juga ikut dalam peperangan serta melindungi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah, beliau dengan sukarela menemani. Tidak hanya itu, ketika kaum kafir Quraisy memburu beliau berdua, Abu Bakar yang mengkhawatirkan kondisi Nabi Muhammad. Beliau takut kaum kafir mengetahui keberadaan mereka yang ada di dalam gua Sur kemudian membunuh Nabi Muhammad. Kekhawatiran ini membuat beliau menangis yang kemudian ditenangkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Terpilih sebagai khalifah, setelah Nabi Muhammad wafat, kaum Muhajirin dan kaum Ansyar melakukan musyawarah. Dari musyawarah ini, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah yang akan mengisi kekosongan pemerintahan. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar memerangi kaum yang murtad sekaligus menyebarkan Islam hingga mencapai Hirab, Suriah serta Irak. Tidak hanya memerangi kaum murtad, beliau bahkan juga menumpas nabi palsu. Sebelum wafat, beliau sudah berwasiat agar kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Beliau kemudian wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan berdampingan dengan makam Nabi Muhammad. 2. Umar bin Khattab, sahabat yang paling pemberani, salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya adalah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar sangat sering menyiksa pengikut Nabi Muhammad bahkan berniat untuk membunuh beliau. Beliau bahkan tega memukul adiknya, Fatimah serta suaminya karena keduanya memeluk agama Islam. Namun, setelah insiden ini, Umar justru tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang tengah dibaca oleh adiknya itu. Hal ini membuat beliau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sekaligus untuk masuk Islam. Keislaman Umar disambut sangat gembira oleh kaum muslimin yang saat itu masih sangat sedikit dan menyembunyikan keimanannya. Namun, setelah masuk Islam, Umar justru menyarankan agar Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan terang-terangan.
Tidak hanya memberikan saran, beliau bahkan membela serta melindungi Nabi Muhammad. Beliau juga turut serta dalam setiap peperangan yang dihadapi oleh sang Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Umar pula yang menjadi salah satu orang yang paling terpukul dan sedih. Mendampingi Abu Bakar dan menjadi khalifah kedua, setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar yang terpilih menjadi pemimpin umat Islam dan Umar menjadi salah satu penasihatnya. Namun, setelah Abu Bakar juga wafat, Umar yang menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berkembang dengan sangat pesat. Beliau bahkan mengambil alih Mesopotamia yang merupakan sebagian Persia dari Kekaisaran Sassanid. Tidak hanya itu, beliau juga mengambil Armenia, Afrika Utara, Suriah, Palestina serta Mesir dari Kekaisaran Romawi. Namun beliau dibunuh oleh Abu Lukluk yang membuat beliau wafat saat akan mengimami sholat subuh. 3. Utsman bin Affan atau Dzunnurain. Sahabat Nabi Muhammad selanjutnya ialah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan julukan Dzunnurain yang artinya adalah pemilik 2 cahaya. Julukan ini beliau dapatkan karena beliau menikahi 2 orang putri Nabi Muhammad. Pertama adalah Ruqayyah dan kedua adalah Ummi Kultsum. Ruqayyah meninggal dunia pada hari terjadinya Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Utsman bin Affan sangat sedih dengan wafatnya istri tercinta. Namun pada tahun keempat Hijriah kemudian, Nabi Muhammad menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummi Kultsum yang merupakan adik Ruqayyah. Merupakan saudagar yang kaya raya dan dermawan, Utsman bin Affan menjadi salah satu sahabat yang sangat dermawan, jujur serta rendah hati. Beliau juga merupakan golongan as-sabiqunal awalun, yakni golongan orang-orang pertama yang masuk agama Islam. Sejak memeluk agama Islam, beliau selalu setia dengan Nabi Muhammad. Bahkan saat Nabi Muhammad masih hidup, Utsman bin Affan selalu menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah saat Perang Tabuk. Kala itu Utsman bin Affan bahkan menyumbang sebanyak 1.000 dirham dan nilai ini setara dengan sepertiga kebutuhan perang. Tidak hanya itu, beliau juga menyediakan 10 ekor kuda serta 950 ekor unta. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang jiwa sosialnya tinggi. Beliau akan gelisah begitu tahu ada orang yang sedang mengalami kesulitan sedangkan posisi beliau tidak bisa membantu. Di kalangan orang-orang Quraisy sendiri, beliau termasuk yang terkaya. Namun beliau tidak menjadikan kekayaannya sebagai sarana bermaksiat. Justru sebaliknya, beliau sangat suka berdonasi dan membantu orang lain. Menjadi Khulafaur Rasyidin. Setelah khalifah kedua Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Beliau terus memperjuangkan agama Islam bersama dengan para sahabat yang lain. Beliau pula yang memperluas Masjidil Haram di Mekah serta Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Selain itu, pada masa kepemimpinan beliau pula, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebelumnya memang upaya penghimpunan lembaran Al-Quran sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Hanya saja pada saat itu, lembaran Al-Quran masih terpisah satu sama lain. Utsman bin Affan kemudian membentuk panitia untuk membukukan Al-Quran dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketuanya. Begitu berjasanya Utsman bin Affan, namun beliau meninggal dunia akibat terbunuh pada tahun 35 Hijriah. 4. Ali bin Abi Thalib. Kisah mengenai 4 sahabat Nabi Muhammad ditutup dengan kisah Ali bin Abi Thalib yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir. Beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad dikarenakan ayah beliau, yakni Abi Thalib adalah paman Nabi Muhammad. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Beliau lahir di Makkah sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Sejak lahir, Ali bin Abi Thalib memang diasuh oleh Nabi Muhammad dan beliau juga yang memberikan nama Ali. Ketika Nabi Muhammad menjadi rasul, Ali adalah salah satu orang-orang pertama yang mempercayai beliau atau as-sabiqunal awalun, bahkan pada saat itu usia beliau masih remaja. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, putri bungsi Nabi Muhammad. Ali dikenal sebagai pemuda yang sopan dan cerdas, bahkan Nabi Muhammad sendiri memberi beliau julukan pintu gerbang pengetahuan agama Islam. Kiprah beliau dalam memperluas ajaran agama Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebab, beliau mengikuti banyak peperangan mendampingi Nabi Muhammad.
Kecuali saat terjadi Perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib absen karena pada saat itu sedang menjaga kota Madinah atas perintah Nabi Muhammad. Ketika berlangsung Perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib juga yang mampu membuka benteng Khaybar, padahal kala itu tidak ada seorang pun yang sanggup membuka benteng ini. Setelah Nabi Muhammad wafat, Ali bin Abi Thalib menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat memimpin umat Islam. Beliau sangat bertanggung jawab menyejahterakan umat Islam serta memperluas syiar agama Islam. Akan tetapi, masa kepemimpinan beliau disebut-sebut sebagai masa tersulit dalam sejarah Islam, sebab pada masa ini pecah perang saudara antar umat Islam yang merupakan buntut dari terbunuhnya khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Demikianlah kisah singkat mengenai 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat Rasul tersebut, wallahu a'lam bishawab.